perkembangan kognitif peserta didik usia 8-10 tahun. Yang khas dari peserta didik ini adalah mulai mampu berpikir kritis, memahami konsep abstrak. Mulai terasa ya ibu bapak, di usia ini mereka sudah menjadi anak besar dan baru saja meninggalkan masa usia dininya. Topik percakapan peserta didik usia 8-10 tahun mulai beragam dan mengikuti isu-isu terkini, menambah keseruan setiap harinya. Ciri perkembangan kognitif peserta didik usia ini, pada usia 8-9 tahun, peserta didik mampu memecahkan masalah, misalnya punya solusi apabila ada barang yang ketinggalan, memahami konsep konservasi, misalnya dua wadah yang berbeda bentuk, memiliki jumlah volume yang sama, dan dapat menampung air yang sama juga. Belajar berhitung dan pembagian, serta senang dengan tantangan yang memiliki batasan waktu. Ketika melihat sesuatu yang diartikan apabila telah ditonton atau dipajang sebelumnya. Usia selanjutnya yaitu 9-10 tahun, perkembangan kognitif peserta didik mampu menunjukkan suka bereksperimen dengan alat-alat sehari-hari, misalnya mendekorasi kamar atau tempat belajar. Dapat memahami konsep abstrak saat melihat objek dimanipulasi, contohnya ada toples di atas meja yang berisi kue, apabila diambil terus-menerus, isinya akan semakin berkurang. Memahami konsep, isi, waktu, berat, dan jarak dalam berbagai situasi. Misalnya, saat berpergian, sudah lebih bisa memahami berapa jauh dan berapa lama waktu yang akan ditempuh untuk sampai ke tujuan tersebut. Tidak nyaman duduk dan mengerjakan tugas lebih dari 30 menit. Jadi, ibu bapak jangan heran ya apabila anaknya ingin mengganti kegiatan. Bukan berarti anak itu nakal atau tidak mau diam. Ini bagian dari proses perkembangan, maka membutuhkan waktu variasi dalam waktu yang tidak lama. Dengan perkembangan kognitif di fase ini, ada beberapa contoh yang dikirim dari wali murid atau pendidik. Mari kita lihat pertanyaan yang pertama. Naik ke kelas 4, anak saya sudah sering terlihat mengeluh. Mengeluh karena pelajaran tidak seperti dulu lagi dan penjelasan guru yang tidak dipahami. Dulu pas kelas 2 dan 3 tidak seperti ini. Kenapa ya? Di fase ini, peserta didik mulai menghadapi masalah akademis. Misalnya, pelajaran yang sulit, membosankan, dan tidak mendapatkan dukungan yang mereka inginkan. Tidak heran peserta didik mulai kritis dalam proses pembelajaran. Kabar baiknya, anak-anak sudah bisa menyampaikan apa yang dirasakannya dengan lebih baik. Hingga kita bisa mengarahkan apa yang mereka butuhkan. Misalnya, diberikan tugas dalam bentuk bervariasi dan memberikan tantangan sesuai capaian peserta didik. Pertanyaan satu lagi tentang fase ini. Saya memutuskan untuk mengikuti ekskul baru, yaitu tari tradisional. Saya tanya, apakah nanti mau ikut jadwal latihan? Dijawabnya, iya. Setelah 2 bulan menekuninya, mulai beberapa hari tidak mau latihan lagi, karena banyak PR. Lain waktu lagi, setelah agak saya paksa. Saya bingung, apakah anak saya pembosan? Ini juga perilaku yang khas di fase ini. Peserta didik ingin mandiri untuk mengambil keputusan, seperti mencoba hal baru dan tanggung jawab lebih, tapi sering lebih impulsif dan emosional. Hal ini dikarenakan perkembangan otaknya belum optimal. Meskipun demikian, tetap berikan mereka untuk berani mencoba hal baru dan bantu mengatasi rasa frustasinya. Ya ibu bapak bisa sampaikan kepada orang tua atas perkembangan di fase ini. Untuk mengantisipasi dan mengatasi masalah perkembangan peserta didik usia 8-10 tahun, kita dapat memberikan simulasi yang tepat. Apa saja? Buat kesempatan pada peserta didik untuk mengeksplorasi
minat dan bakatnya. 1. Buka kesempatan pada peserta didik untuk mengeksplorasi minat dan bakatnya. Ibu bapak pendidik bisa mengkomunikasikan dengan orang tua hasil pengamatan bapak ibu di sekolah. Apa yang peserta didik lakukan dan disukai dengan tekun untuk menjadi bahan diskusi wali murid saat mendiskusikannya di rumah. Misalnya kegiatan tambahan untuk muridnya. Bekerja sama dengan orang tua dalam mendukung peserta didik mengatasi tantangan pembelajaran. Tidak jarang wali murid berpikir bahwa peserta didiknya sudah besar, sudah tidak ditemani lagi untuk mengerjakan tugas atau PR. Padahal di masa-masa ini, murid mulai menyadari bahwa pelajarannya tidak seperti dulu lagi, perlu untuk ditemani. Memberikan ruang untuk peserta didik menjadi mandiri dan memberikan peserta didik ruang untuk kesalahannya. Nah, hal ini juga tidak mudah bagi ibu bapak pendidik dan wali murid. Karena ekspektasi peserta didik lebih tinggi daripada sebelumnya saat mereka masih di periode anak usia dini. Fase saat ini bisa menjadi fase di mana mereka akan mengambil keputusan yang kurang tepat, tapi akan sangat belajar pada keputusan itu. Yang keempat, bekerja sama dengan orang tua untuk memenuhi kebutuhan dasar peserta didik tercukupi, seperti nutrisi, tidur, dan istirahat yang cukup. Hal ini cukup sederhana dan perlu diingatkan kepada wali murid, terutama saat anak sudah bisa memilih jajanan hingga rentan mengonsumsi makanan yang tidak sehat. Jika di madrasah sekolah ibu bapak ada kantin, pastikan juga ada kebijakan untuk hanya menjual makanan, cemilan, dan minuman yang sehat. Anak dengan keunikannya untuk mengeksplorasi dunia di sekitarnya dengan cara masing-masing. Mari beri mereka dukungan yang tepat agar mereka bisa menumbuhkan potensi terbaiknya. Setelah menyimak video ini, apa yang pertama kali ibu dan bapak akan lakukan?